Lili Febrianti sudah siap? Udah. Oke, 1 menit lagi ya. Curug ini kutukan deket jumur main. Kok ame balana kupu-kupu? Apa deh? Asa deket kena panas. Cari mana ikan. Dia bilang, oh kacang. Tambah tuh. Kacang. Dikasih tengok pakai kaca gitu ya. Pakai kaca HP Ki ya, pakai kamera HP Ki ya. Waduh, kan. Oke, Lili bisa dimulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Febrianti. Di sini saya sebagai moderator. Baiklah, agenda kita hari ini, pada siang hari ini kita akan memahami materi tentang rapting, di mana materi rapting ini akan disampaikan oleh Rakanda Muhammad Syafiq. Tidak perlu lama-lama, baiklah teman-teman, saya persilahkan kepada Rakanda Muhammad Syafiq untuk menyampaikan materinya. Oke, sebelum ke Syafiq, ke saya dulu aja ya. Baiklah, Ramanda Hanif, saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rakanda Syafiq Abdan. Beliau dari Yogyakarta. Beliau di sekilas ya. Beliau adalah aktivis HW Hizbul Waton, dan sekarang juga beliau sedang atau apa ya bilang anggota SAR Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, ini kita akan belajar tentang vertical rescue atau hack group ya. Nanti banyaklah beliau. Syukur-syukur teman-teman di sini. Ini saya lihat ada dari anggota HW Unmuh Wabel, ada juga dari MDMC Bangka Barat. Alhamdulillah. Ada juga dari KRM, Komunitas Relawan Muhammadiyah Bangka Belitung. Ada juga dari Belitung kalau nggak salah nih. MDMC Belitung insya Allah ada juga. Ya, ini Syafiq, Rakanda Syafiq, inilah
Alhamdulillah udah ada 20 yang join bersama kita. Tapi sekarang masalahnya, mohon maaf ini, kenapa PPT-nya nggak bisa dibuka? Bentar ya. Bismillah, semoga bisa. Oke. Kita buka lewat HP saya saja. Bentar ya, teman-teman. Atau mau gimana, Ramanda Safik? Silakan dah. Ternyata PPT-nya Atau coba tak buka PPT-nya dari sini, Brother. coba. Nanti saya jadikan host ya, panjenengan ya. Oh bisa ya? Oh, alhamdulillah bisa. Nggak bisa? Bisa. Oke, silahkan. Sudah bisa ya? Untuk sudah materinya? terlihat, alhamdulillah. Ya, silahkan Safik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Oke, hari ini kita sharing belajar bareng-bareng aktivitas yang berada di ketinggian menggunakan tali temali. Nah, bisa kita bermain dengan tali? Apakah kita bisa hanya sekedar bermain simpel, membuat sesuatu yang sederhana? Apakah hanya itu dari bermain tali? Oke, sebelumnya, saya udah dikenalkan oleh Mas Hanif tadi. Yang pertama, belajar bareng-bareng. Ini mau pas tadi, apa aja sih yang kita bisa belajar dari tali? Yang pertama, dari tali, saya bisa main kemana-mana. Sederhananya, contoh, saya bisa ke Palu, bisa ke Sumatera, bahkan bisa ke daerah Jawa Timur, hanya sekedar mengenal sebuah namanya tali. Saya bisa bergabung bersama teman-teman tim pembuat film Rudy Habibie, kemudian bersama-sama tim Jejak Petualang, My Trip My Adventure, kemudian para petualang cantik. Nah, hanya sekedar dari sebuah tali, saya bisa bermain bareng-bareng bersama mereka. Oke, langsung saja. Nah, perkembangan tali sampai hari ini itu berkembang sangat pesat. Bukan hanya sekedar dari kita belajar dari kepanduan, bisa masuk kegiatan outdoor, kemudian sekarang industri sudah menggunakan hampir semuanya tali, bahkan videografer, olahraga, misal panjat tebing, kegiatan canyoning, bermain arus deras, kesenian, pertolongan dan penyelamatan, bahkan pelatihan hingga riset. Nah, terutama bagi kita sendiri, pelatihan dan riset ini penting untuk melatih individu pribadi kita sendiri. Kita bisa mengasah emosi kita, belajar manajerial, bahkan kita bisa berkembang ke arah riset. Seberapa sih riset ini bisa dikembangkan? Yang kita kembangkan hari ini di Jogja terutama, kita membuat tali ini sebagai bahan ajar untuk mengelola emosi seorang anak. Nah, ini yang baru kita kembangkan pada saat hari ini. Belum sampai itu. Nah, nanti kita akan kupas tuntas bersama-sama
apa sih dari bermain tali? Oke, ini adalah gambaran kegiatan yang menggunakan tali. Ada videografi, kemudian ada pembersihan gedung, ada juga outbound, atau kita bisa sebut high rope, ada slackline, olahraga yang mengasah emosi atau kekuatan batin, kemudian ada lagi penyelamatan. Sederhananya, penyelamatan bukan hanya sekedar kita menolong orang, tapi bagaimana kita meminimalisir resiko dari pohon tumbang, kemudian dari kecelakaan kendaraan, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Kita masuk ke rappelling. Jadi, kegiatan tali itu banyak sebenarnya. Rappelling ini adalah salah satu bagian. Jadi kalau kita bisa bagi menjadi, ada dua hal. Yang pertama ada ascent dan descent. Nah, rappelling ini masuk ke descent atau menurun. Rappelling adalah merupakan kegiatan menuruni tebing atau media lain dengan menggunakan tali. Atau kita biasa menyebutkan karmantel. Dan menggunakan alat pelindung diri atau pengaman diri. Rappelling dapat dilakukan secara pribadi atau mandiri dan bersifat tim. Nah, dari sini udah jelas. Kita bisa memanajerial tim, kita bisa belajar mengelola yang namanya kelompok, bukan hanya sekedar kita bermain secara sendiri, tapi kita bisa belajar mengelola yang namanya kelompok. Nah, kenapa saya bilang mengelola secara kelompok? Satu tim itu biasanya terdiri dari tim checking. Nah, tim checking dia akan belajar mengelola. Dia akan selalu mengecek apakah dia sudah aman atau belum. Kemudian ada master jam. Dia yang memberikan keyakinan bahwasanya kamu bisa melewati, dan dia akan mengecek keamanan dia dari tepian tebing sampai turun. Dan akhirnya ada belayer. Belayer ini adalah orang yang menjaga kita atau backup. Ketika kita terjadi kecelakaan dan sebagainya, dia yang akan menopang kita. Nah, di sini kita akan dilatih belajar percaya bersama-sama, bukan hanya secara pribadi, tapi percaya terhadap orang lain dan tim kita. Oke, pengembangan rappelling sampai hari ini nggak sederhana. Ada canyoning. Jadi canyoning itu adalah kegiatan olahraga menyusuri sungai. Ada air terjun, nanti bisa jam, lompat. Kemudian rata-rata di Jogja sendiri untuk kegiatan canyoning berkisar antara 2-4 jam. Kemudian ada lowering. Lowering itu menurunkan. Bisa sifatnya menurunkan barang, menurunkan orang, bahkan penyelamatan. Ada lagi panjat tebing. Nah, itu udah nggak asing bagi teman-teman semua ya. Kemudian ada high rope activity atau outbound di ketinggian. Ada flying fox, ada tali titian tinggi, kemudian ada spider web, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah rappelling dapat mempengaruhi pribadi seseorang. Kenapa demikian? Yang pertama, dia mampu mengelola emosi, karena rappelling itu adalah keadaan mendesak di mana kita mau nggak mau mengambil sesuatu keputusan yang tinggi, karena dari segi bahayanya seperti apa, dan itu dilakukan secara cepat. Nah, ini melatih pengelolaan emosi kita. Kemudian manajemen diri. Bagaimana akhirnya kita memanage diri kita ketika kita dalam keadaan tersebut. Nah, kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang dengan dukungan lain. Bukan hanya bersifat pribadi, tapi bisa berbentuk secara tim atau belajar secara berkelompok. Nah, ini yang baru saya kembangin di skripsi saya pada hari ini. Oke, kita lanjutin. Oke, sebelum masuk, apa sih pentingnya rappelling? Sebelum kita ke sana, kita mengenal. Supaya kita berkegiatan secara aman, kita mengenal yang namanya alat pelindung diri. Karena berkegiatan dengan aman, dimanapun kegiatan, akan mempunyai resiko. Sekecil apapun tempat, itu akan berisiko bagi kita. Bahkan di rumah pun yang membuat kita aman dan nyaman, akan mengalami kecelakaan sesederhana pun. Bisa terpleset, kena pecahan beling, piring jatuh. Nah, itu merupakan sebuah kecelakaan terkecil. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita mengamankan diri kita. Oke, ini mengenal yang namanya APD. Pertama adalah helm. Merupakan perlengkapan wajib dalam berkegiatan di ketinggian. Berfungsi untuk melindungi kepala dari benda jatuh
baik dari atas ataupun benturan kepala dengan benda lain ketika berada pada ketinggian. Nah, gambar yang di tengah ini adalah helm dengan ini helm. Apa bedanya kiri kanan? Nah, helm itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dalamnya itu styrofoam seperti yang di paling kanan. Kemudian ada yang di paling kiri bentuknya webbing. Nah, apa yang bedain? Yang membedakan adalah tergantung kebutuhan kita. Ketika isinya styrofoam itu bentuknya hampir seperti helm kendaraan bermotor. Jadi dia menahan benturan. Ketika isinya yang di dalamnya berbentuk webbing, itu dia akan meredam jatuhan. Saya berikan contoh. Nah, webbing itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah dalamannya webbing. Dia akan meredam jatuhan dari atas, sehingga kalau styrofoam, dia itu akan berada di satu titik. Ketika itu diredam menggunakan webbing, dia akan lebih merata, sehingga ketika kita kejatuhan benda, misal batu, itu tidak hanya satu titik yang kena, tapi langsung diredam sehingga kita tidak langsung pusing. Seperti itu. Itu dari helm sendiri. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah sarung tangan. Nah, mengapa sarung tangan ini jadi penting? Sarung tangan ini untuk melindungi tangan kita dari gesekan benda yang dapat membahayakan kita. Bagaimana sarung tangan ini akhirnya berguna? Yang pertama, catatan. Catatan pertama, menggunakan sarung tangan dengan kulit. Kenapa kulit? Karena ketika kita berkegiatan rappelling, itu rata-rata akan mengalami gesekan. Nah, karena gesekannya itu dengan kain, makanya kita menggunakan kulit, sehingga si sarung tangan ini tidak terbakar. Ketika kita menggunakan yang namanya sarung tangan wool atau apa biasanya disebut ya, benang, itu ketika kita megangnya terlalu erat, kemudian dalam jangka waktu yang megang panjang tali, misal hingga 15 meter dalam dipegang terus, itu bisa mengalami pembakaran. Jadi yang kita khawatirkan adalah si benang itu akan menempel pada kulit ketika memang terjadi pembakaran. Nah, kenapa akhirnya disarankan menjadi sarung tangan kulit. Kemudian yang ketiga, menggunakan sepatu. Sepatu ini penting karena yang pertama melindungi ankle, melindungi telapak kaki kita. Kemudian yang ketiga, jangan lupa, sepatu ini syaratnya harus nyaman. Ketika teman-teman berkegiatan tidak menggunakan barang yang nyaman, akan menjadi masalah baru bagi kita. Melindungi, meminimalisir kecelakaan seperti terpleset, menginjak duri, atau bahkan mengakibatkan sesuatu luka. Untuk sepatu, itu fleksibel. Yang penting teman-teman nyaman. Terserah teman-teman memakai apa, yang penting tidak licin. Itu aja. Apakah boleh menggunakan sandal? Sebenarnya ketika kita menggunakan sandal atau tidak menggunakan alas kaki, itu bisa menjadi lebih nyaman. Tapi yang kita khawatirkan adalah akan mengalami misal luka baru. Nah, itu yang harus kita minimalisir. Oke, kita lanjutkan. Kemudian menggunakan pakaian panjang. Pakaian panjang ini berguna sebenarnya untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak terduga. Misal, seperti ulat, kemudian lebah, kemudian lipan, semut yang berada di ketinggian tebing atau bangunan. Nah, ini yang kenapa kita harus menggunakan yang namanya pakaian panjang, dari baju ataupun celana. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir, APD pendukung. APD pendukung itu seperti kacamata, kemudian masker, penutup leher, kemudian penutup telinga. Nah, ini fleksibel karena sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, partikel-partikel yang sangat kecil. Penutup leher untuk melindungi leher kita dari yang namanya sengatan matahari. Kemudian penutup telinga ketika kita bekerja di ketinggian, meminimalisir kebisingan atau barang masuk ke telinga. Oke, itu dari APD, alat pelindung diri. Oke, mohon maaf sebelumnya saya menggunakan masker karena di sini lalu lalang orang banyak, jadi karena udah protokol di tempat sini mau nggak mau saya menggunakan masker. Mohon maaf sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa saja sih sebenarnya
alat penunjang rappling. Kita udah mengenal alat pengaman diri untuk berkegiatan di ketinggian. Sekarang untuk kita bisa melakukan rappling itu kita butuh apa aja dan seperti apa. Oke, mengenal untuk dekat dan selamat. Tanpa mengenal, kita nggak tahu siapa dia dan barangnya itu apa. Oke, kita kenalan bareng-bareng sama alat penunjang kegiatan ketinggian. Oke, yang pertama, biasanya tali itu macam-macam. Ada tali pipih, ada namanya tali tubular, ada namanya tali itu tali rajut. Nah, kegiatan ketinggian sekarang untuk rappling sendiri dan kegiatan ketinggian yang lain kita menggunakan tali yang namanya karmantel. Karena karmantel ini dia sudah memiliki ukuran yang fleksibel, tidak terlalu besar, tapi dengan kekuatan yang mumpuni. Nah, ini pengembangan tali karmantel. Nah, karmantel merupakan sekumpulan tali atau kern yang dibalut oleh rajutan tali atau yang biasa disebut mantel, sehingga memiliki kekuatan tertentu dan elastisitas yang berbeda-beda. Nah, di bagian kanan ini adalah anatomi dari karmantel itu sendiri. Jadi ini. Nah, yang pertama, di luarnya ada balutan mantel yang dia ketika sobek itu akan mengunci satu sama lain. Kemudian di tengahnya itu ada beberapa sekumpulan tali yang itu biasanya disebut kern. Yang dari satu itu memiliki kekuatan yang berbeda. Kemudian ada lagi benang atau pita berwarna untuk menandai tahun pembuatan. Jadi ini salah satu. Jadi di tengahnya itu nanti akan ada pita, di mana dia yang akan menjelaskan berapa umur tali itu, kemudian dia dibuat di mana, mereknya apa, akan bertahan berapa lama, itu sudah dijelaskan di si pita itu sendiri. Kemudian core-nya. Nah, di tengah ini adalah bentuk karmantel ketika dibuka. Nah, intinya seperti itu. Oke? Itu karmantel. Nah, karmantel sendiri sering digunakan untuk kebutuhan rope access atau kegiatan ketinggian. Kemudian yang perlu diingat adalah karmantel ini akan berkurang kekuatannya karena beberapa hal. Yang pertama, umur alat tersebut. Karmantel rata-rata digunakan maksimal 5 sampai 7 tahun. Itu berdasarkan keterangan dalam box atau tempat karmantel itu sendiri yang berasal dari pabrik. Yang kedua adalah gesekan. Ketika karmantel ini mengalami luka gesekan, dia akan menurunkan kekuatan dari karmantel itu sendiri akan menurun. Kemudian kejatuhan benda. Kejatuhan benda di karmantel dengan sangat keras itu akan membuat bentuk si karmantel ini nggak akan berbentuk tubular lagi, tapi bisa jadi menjadi pipih, kemudian dia rajutannya berubah. Nah, itu akan menjadi masalah baru. Kemudian suhu dan faktor eksternal lainnya. Faktor eksternal itu seperti kaitannya biologis dan kimia. Misal minyak, cat, thinner, itu kimia. Nah, ada lagi yang berbahaya yang kita sering nggak sadar adalah biologis. Biologis itu seperti kotoran hewan, darah manusia. Nah, itu berbahaya. Karena ketika bersifat kimia, itu bisa dibersihkan secara langsung. Tapi ketika darah, itu susah. Dan cenderungnya dia akan berumur panjang. Misal, darah kita nempel di karmantel, akan ada bakteri yang masuk, bakteri itu akan terurai, dan semakin panjang lagi. Berbeda dengan kimia. Ketika kandungannya sudah habis, itu akan selesai. Nah, itu untuk karmantel itu sendiri. Ada satu contoh, saya punya karmantel, itu terkena darah. Darah, itu sudah hampir 5 tahun, itu nggak bisa hilang. Direndam, dikucek, nah itu nggak bisa hilang. Nah, yang kalah penting adalah perawatan. Tempat penyimpanan karmantel itu sendiri, itu perlu dipertimbangkan, karena jangan di tempat lemari, misal lemari kayu, itu akan merusak karmantel itu sendiri. Mending ditempatkan digantung, itu lebih baik. Atau ditempatkan dalam suatu box atau tas yang tidak lembab dan tidak terlalu kering. Itu untuk karmantel. Oke, kita lanjutkan. Masih berbicara karmantel. Nah, karmantel itu pada umumnya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada
dinamis, tali dinamis, semi statis atau tali statis, dan yang terakhir adalah super statis. Dinamis, tali dinamis biasanya mempunyai elongasi atau kelenturan 8% sampai 15%. Biasanya digunakan untuk rock climbing, wall climbing, atau ice climbing. Tidak direkomendasikan untuk kegiatan rescue atau pertolongan. Yang kedua, mempunyai antara 5% sampai 8%. Biasanya digunakan untuk militer karena di militer ini dia butuh butuh sesuatu hal yang ringkas dan ringan. Yang ketiga, statis rope. Statis 3, Kevin. Nah, yang terakhir adalah super statis. Biasanya kurang dari 3% kelenturannya. Biasanya digunakan untuk kegiatan rescue atau pertolongan. Kenapa hanya 3%? Nah, ketika ini kegiatan pertolongan lebih dari 3%, itu yang akan menjadi kasihan adalah korbannya. Karena yang seharusnya dia bisa sampai atas dengan lancar, tapi karena ada kelenturan yang tinggi, jadi dia akan memantul. Nah, yang jadi masalah ketika ditarik ke atas, berhenti, memantul lagi. Naik ke atas, memantul lagi. Nah, yang dikhawatirkan adalah kita yang harusnya menolong korban, tapi kita malah membuat luka baru atau kondisi memperparah si korban. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana kekuatan pada karmantel? Kekuatan karmantel itu muncul setelah setelah selesai, kemudian mau packing, dia akan dicek, kekuatannya muncul sekian. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah 22 kali A. A ini adalah diameter tali. Nah, misal 22 kali 10 itu akan memunculkan jadi 22.200 kilo. Nah, satu tas tali dalam keadaan baru itu di ukuran diameter 10, dia kekuatannya 2.200 kilo. Nah, yang perlu ingat tadi yang mempengaruhi penurunan kualitas tali. Oke, selanjutnya. Nah, yang tadi kita udah membahas tali tubular. Sekarang membahas tali yang bentuknya pipih, atau biasa kita menyebutnya tali pita, tali pipih, atau dengan bahasa istilah kerennya webbing. Ini bahasa internasional ya. Webbing merupakan tali pita yang terbuat dari nilon yang mempunyai kekuatan hampir sama dengan karmantel, meskipun sedikit mempunyai daya lentur, kegunaannya sangat banyak. Antara lain, penambatan pada natural angkor, kemudian pohon, tiang, lubang tembus, dan batu tanduk, tangga gantung, dan bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya, misal harness improvisasi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya mengenal yang namanya karabiner atau cincin kait. Nah, cincin kait ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu alat dengan alat yang lain, atau menghubungkan satu alat dengan tubuh kita. Nah, karabiner biasa juga disebut spling atau cincin kait, yang memiliki bahan bentuk fungsi berbeda. Kalau teman-teman gampangannya karabiner ini sebagai peniti. Jadi kait antara satu dengan yang lain atau cuman untuk pengunci. Karabiner ini mempunyai kekuatan yang berbeda sesuai dengan arah posisinya. Kenapa saya bilang arah posisinya? Misal karabiner itu normatifnya ditarik dari atas ke bawah seperti ini. Ini mempunyai berat penampang yang berbeda. Kemudian ditarik seperti ini. Nah, dia akan berbeda pula kekuatannya. Apalagi sampai terbuka seperti ini. Kekuatannya juga akan berbeda. Nah, ini yang saya bilang termasuk arah posisinya. Nah, memiliki kelemahan pada pintu karabiner. Ini yang namanya pintu karabiner. Bisa teman-teman dilihat di sebelah kanan, anatomi karabiner. Itu ada frame, ada gate atau pintunya, kemudian ada spin frame, itu bagian penampang tubuhnya, ada rivet pin, ada nose atau hidungnya, kemudian ada arah posisinya, misal seperti major axis atau minor axis yang saya bilang
seperti ini adalah mayor aksis, seperti ini adalah minor aksis. Dia akan punya kekuatan masing-masing yang berbeda. Oke, berdasarkan bahan karabiner dibagi menjadi dua. Ada bahan yang namanya baja atau aluminium alloy. Nah, untuk baja sendiri, dia memiliki kekuatan yang cukup kuat, biasanya tinggi di sekitar 22 sampai 28 kN atau bahkan lebih banyak. Nah, kemudian untuk karabiner alloy sendiri, dia hampir sama kekuatannya, tapi yang menjadi kendala adalah dia lebih rawan ketika jatuh. Karena sifatnya aluminium itu dia akan terlalu banyak terkena benturan, kekuatannya dia akan menurun. Atau sifatnya nanti yang menjadi kendala ketika si karabiner itu retak. Yang menjadi kelemahan baja, dia memang kuat. Dia memang tahan banting. Tapi yang jadi kendala lagi adalah dia berat. Nah, itu. Oke. Saya lupa tadi ada satu yang namanya istilah namanya KN atau kilonewton. 1 kilonewton itu sekitar 101,7 kilogram. Itu 1 newton. Berarti ketika 22 kilonewton atau KN bisa dikalikan aja. Oke, itu. Itu terkait pengenalan karabiner. Nah, ini karabiner berdasarkan jenisnya. Siap. Nah, sebentar ya. Ini karena memang waktunya sebentar lagi habis, karena memang kita pakainya yang free. Bentar lagi, ini sekitar 1 menit lagi habis. Nanti kawan-kawan atau rekan-rekan yang ada di Zoom ini, nanti ketika misalnya mati sendiri, bisa join kembali dengan link yang sudah ada. Seperti itu ya. Begitu ya. Oke, bisa dilanjut. Ada sisa 1 menit lagi. Silahkan. Oke, terima kasih Anda Hanif. Oke, kita lanjutkan. Mengingat waktu, oke. Yang selanjutnya adalah karabiner berdasarkan jenisnya. Kita bagi menjadi 3, ada autolock. Jadi, autolock itu dia ketika dibuka kemudian dilepas, dia akan mengunci kembali. Yang kedua ada karabiner screw. Karabiner screw itu dia seperti seperti baut atau skrup. Jadi ketika kita dibuka seperti ini, ketika kita lepas kita harus menguncinya kembali. Nah, itu karabiner screw. Yang terakhir adalah non screw. Dia tanpa mengunci. Jadi tanpa ada pengamannya. Jadi dia biasanya digunakan untuk aktivitas yang tidak terlalu lama. Oke. Itu terkait karabiner non screw atau kita biasa menyebutnya snap. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini karabiner berdasarkan bentuk. Ada oval, teman-teman bisa lihat. Ada oval karabiner delta.